Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar akan satu pertanyaan penting, yakni apa sih jantung gereja? Gereja secara definisi ialah dipanggil dari gelap masuk ke dalam terang kemuliaan Allah. Saya dipanggil dari kehidupan gelap saya masuk ke dalam terang kemuliaan Allah, menikmati Tuhan dan berrelasi dengan Tuhan. Dan ada dua jenis macam gereja, yaitu gereja komunal dan gereja personal. Gereja komunal ialah gereja di mana terdapat orang-orang percaya beribadah bersama, bersekutu bersama, menyembah Tuhan bersama, dan belajar firman Tuhan bersama. Sedangkan gereja secara personal ialah saya pribadi dipanggil Tuhan masuk ke dalam terang kemuliaan Allah dan berrelasi intim dengan Allah. Berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan secara pribadi, lalu membaca firman Tuhan secara pribadi dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Itulah yang disebut sebagai personal gereja. Lalu Injil ini diperuntukkan kepada mereka yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Kita sebagai orang-orang percaya perlu dan sangat membutuhkan Injil. Kita memerlukan Injil. Tanpa Injil kita tidak akan bisa bernapas dengan lega. Dan ini juga sangat dibutuhkan oleh mereka yang belum percaya. Mereka memerlukan juru selamat, mereka juga memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan kita tahu bersama bahwa tanpa Injil, gereja tidak akan bisa bernafas dengan normal. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa saya tidak memerlukan Injil, tapi secara esensi pada dasarnya kita sebagai orang percaya sangat memerlukan Injil. Tanpa Injil kita tidak akan bisa bernapas dengan lega, tidak akan mengalami kemerdekaan, dan tidak akan bernapas dengan normal seperti biasanya Bapak Ibu. Karena tanpa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan bisa bernapas dengan lega, tidak akan mengalami kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi Injil dibutuhkan oleh orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Semua memerlukan Sang Juru Selamat. Karena apa Bapak Ibu? Kita manusia berdosa yang perlu Juru Selamat. Kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini merupakan satu alasan yang perlu kita lihat sebenarnya, bahwa Injil adalah alasan mengapa gereja masih bisa berdiri hingga sampai saat ini. Dan Injil lah yang membuat orang-orang berkorban, membuat mereka berani membayar harga hanya karena Injil. Mungkin kita lihat juga, kita tahu bersama bahwa banyak orang yang berkorban bagi kita, berusaha semampu mereka untuk kita bisa mendengarkan Injil. Karena apa? Injil lah yang mengubah hidup mereka sehingga pada akhirnya mereka berani bersaksi, berani mewartakan kabar baik bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan karena Injil lah kita bisa mengalami kehidupan yang merdeka, mengalami kebebasan dari perbudakan dosa. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita mengikuti Tuhan pasti kita punya banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Tapi kita jangan menaruh perhatian kita pada kelemahan kita terus menerus. Tapi lihatlah kepada salib, lihatlah kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kalau kita hanya menaruh perhatian kita kepada kelemahan kita, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melayani, tidak bisa memuji Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami kemerdekaan, tidak akan mengalami kebebasan di dalam kita memuji Tuhan. Dan memang kita juga bisa lihat bersama bahwa ada banyak tantangan dalam hidup kita, punya banyak pergumulan, tetapi kita perlu lihat bahwa kita percaya bahwa hal-hal tersebut tidak akan menghalangi kita untuk memuji Tuhan, tidak akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Karena apa Bapak Ibu?
Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka itu kita perlu berpegang teguh pada Injil. Kita perlu dan kita sangat bergantung pada Injil. Tanpa Injil kita tidak akan bisa mengalami kemerdekaan. Tanpa Injil kita tidak akan bisa mengalami kebebasan dan tidak bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kita merenungkan kembali akan jantung gereja, jantung kita secara komunal maupun secara personal, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Berpegang teguhlah pada Injil, sebab dari Injil lah kita boleh mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.